Untuk lebih memahami penentuan harga satuan pekerjaan konstruksi, kita tahu komponen-komponen yang harus kita peroleh atau yang kita perlukan adalah satu daftar harga bahan pada satu daerah tertentu, kemudian daftar upah atau tenaga. Di sini yang sengaja saya buat daftar harga bahan untuk yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu, yaitu untuk mengerjakan plesteran. Selain harga bahan dan upah tadi, kita juga memerlukan daftar analisa. Sekarang yang digunakan adalah analisa SNI sebagai pengganti dari analisa BOW. Karena analisa BOW itu analisa di zaman Belanda, kemudian di saat ini yang disesuaikan, yang cocok untuk saat ini dipakai analisa SNI atau Standar Nasional Indonesia. Di sini sengaja saya buat harga bahan dengan semen Portland yang 40 kg per sak dengan harga 50.000. Kemudian pasir pasangnya 120.000 per meter kubik. Dengan upah pekerja 90.000 per hari per orang. Tukang batu 130.000 per hari per orang atau disingkat dengan OH, orang per hari. Kepala tukang 150.000 OH dan mandor 150.000 OH. Nah, setelah itu harga bahan dan upah kita masukkan ke analisa. Saya ambil contoh di sini analisa SNI 1 meter persegi plesteran dengan campuran 1 Portland semen berbanding 3 pasir pasang dengan tebal plesteran 1,5 cm atau 15 mm. Bahannya membutuhkan semen Portland 7,776 kg. Di sini saya tentukan harga 1 kilogramnya itu sama dengan 1.250 rupiah, didapat dari 40 kilogram 50.000 rupiah. Ini 50.000 rupiah dibagi 40 kilogram berarti 1.250.000 per kilonya. Jadi karena dibutuhkan 7,776 kg, harga koefisien ini kita kalikan dengan harga satuan semennya menjadi 9.720.000 rupiah. Pasir pasang yang dibutuhkan 0,023 meter kubik. Harga 1 meter kubiknya 120.000. Jadi koefisiennya kita kalikan dengan harga satuan pasir per meter kubik, dikalikan koefisien dengan harga itu menjadi 2.760.000 rupiah. Sehingga jumlah harga bahan seluruhnya kita jumlahkan harga pasir dan semen menjadi 12.480 rupiah. Kemudian kita masuk ke tenaga. Pekerja 0,3 orang dengan upah satu harinya itu 90.000. Maka koefisien dikali harga satuan upah per hari menjadi 27.000. Nah, sekarang yang kita pikirkan di sini pekerja ini dibutuhkan 0,3 orang. Bukan berarti
3/10, bukan berarti 3/10 orang yang dipekerjakan. Tetapi kalau dimisalkan pekerjaan itu hanya 1 meter persegi, maka bekerja satu orang dengan waktu hanya 3/10 hari atau 0,3 hari, sehingga didapat gajinya Rp27.000. Nah, sekarang pertanyaan, supaya si pekerja mendapat 90.000 satu hari, harus berapa meter kubik, meter bujur sangkar plesteran yang dikerjakannya? Itu berarti dapat kita peroleh dengan 1/3 1/0,3 sama dengan 3,33. Berarti kalau seorang pekerja supaya mendapat 90.000 harus dikerjakannya 3,33 meter persegi. Nah, demikian juga halnya dengan tukang batu. Karena untuk mengerjakan 1 meter bujur sangkar aja ini plestera, maka dibutuhkan 0,15 kali 130.000, 19.500. Kepala tukang 0,15 dengan cara yang sama dan mandor dikalikan, maka jumlah harga tenaga menjadi Rp50.955. Itu kita katakan dengan notasi A, dan tenaga kita katakan dengan notasi B. Kemudian notasi C dikatakan dengan overhead dan profit. Overhead dan profit ini adalah keuntungan dari si pekerja atau si penerima pekerjaan, atau katakanlah pemborong. Di sini diambil 10% dikali komponen A dan komponen B, sehingga 10% dikali 12.480 ditambah 50.955 sama dengan Rp6.343.50. Sehingga harga satuan plesteran adalah A ditambah B ditambah C menjadi 12.480 ditambah 50.955 ditambah Rp6.343,50 menjadi Rp69.778,50. Nah, untuk pekerjaan yang besar-besar masih ada di sini sebetulnya komponen alat. Misalkan untuk pekerjaan pengecoran alat berat bisa dirental. Kemudian untuk pekerjaan mesin mixer itu kita bisa dimasukkan di dalam pekerjaan ini. Namun di dalam contoh ini yang kita ambil hanya plesteran dan dikerjakan dengan cara manual, sehingga inilah harga Rp69.778,50 untuk 1 meter bujur sangkar pekerjaan plesteran. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita umpamakan ada sebuah bangunan sederhana dengan gambar denah seperti ini. Lebarnya 10 meter, panjangnya 12 meter, kamarnya di sini 4 meter, di sini ada pintu,
Kita buat pintunya tipe P1, kemudian jendela tipe J1, tipe J2, jendela tipe J2. Di sini juga jendelanya tipe J2. Pintunya P2, pintu kamar P2, kemudian di sini ada juga jendela J2, di sini jendela J2, dengan tinggi tembok kita misalkan 3,1 meter. Nah, untuk ini kita mau mencari berapa luasan daripada pekerjaan pelesteran yang mau kita peroleh. Kalau kita misalkan ini dengan jarak ini 4 meter, ini 6 meter, ini tadi 12, berarti 4 meter, 4 meter, 4 meter. Nah, sekarang kalau kita mau memperoleh luasan yang mau diplester, kita jumlahkan dulu keliling daripada dinding atau tembok rumah dimaksud. Satu bisa kita tandai 10 meter tambah 12, 10 tambah 12 tambah 12 ditambah lagi 12 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan kalau kita jumlahkan 10, 22, 36, 48, 58, 62, 66 meter. 66 meter. Maka karena tinggi tembok bangunan 3,10 sehingga luasannya menjadi 66 dikali 3,1. Itulah luasan yang mau diplester satu sisi. Karena di dalam plesteran ini rumah tersebut diplester bagian luar dan dalam, makanya nanti harus kita kali dua kan. Tetapi sebelum kita melangkah ke sana, kita hitung dulu luas dari pintu jendela sebagai pengurang. Misal jendela tipe 1, jendela tipe 1 ada 1 unit dengan ukuran lebar 1,35 meter dengan tinggi 2,50 meter, maka luasnya 3,375 meter. Kemudian untuk pintu tipe P2 dengan tinggi 2,14, lebar 0,86, luasnya menjadi
0,86 dikali 2,14 meter, luasnya menjadi 1,8404 meter. Kemudian jendela J1 lebarnya 0,86, tingginya 1,69, maka luasnya menjadi 1,4534 meter bujur sangkar. Kemudian jenis-jenis jendela ini mari kita kalikan sesuai dengan jumlah yang ada dalam denah yang kita rencanakan. Jadi tipe P1 1 unit, tipe P2 1, 2, 3, 4 unit, sehingga coba kita hitung tadi. P1 pintu 1 luasnya, coba sebentar, pintu 1 luasnya tipe P1 3,375 meter persegi dikali 1, kan hanya 1 unit guys. Tipe P2 luasnya 1,8408 dikali 4. Kita lihat di denah tipe P2 ada 4 unit, 1, 2, 3, 4. Luasnya 1,8404. P2 luasnya semua menjadi 7,3616. Karena apa? Kita bulatkan menjadi 7,362. Kita pakai 3 digit. Kemudian jendela 1 ini guys, luasnya 2,55 kali 1,619 tingginya. Jadi 2,55 1,69, luasnya menjadi 2, atau kita kalikan aja langsung. Kita kalikan 2,55 dikali 1,69 sama dengan 4,310 dikali 1 sama dengan 4,310. Kemudian J2 luasnya 0,86 kali 1,69 sama dengan 1,453. 1,453 dikali, kita lihat jumlahnya. J2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unit dikali 7, jumlahnya sama dengan 10,174. Kemudian kalau kita jumlahkan semua lubang pintu dan jendela yang tidak ikut terplester menjadi
25,221 meter bujur sangkar. Inilah kalau dijumlahkan seluruhnya lubang pintu dan jendela. Kemudian masuk kita tadi ke luas yang akan diplester. Keliling tembok semua 66 meter. Tinggi temboknya 3,1 meter. Maka seluruhnya 3 menjadi 204,6 meter bujur sangkar. Kita kurangi lubang pintu dan jendela yang tidak ikut terplester, yaitu 25,221 meter bujur sangkar. Hasilnya 179,379 meter bujur sangkar. Inilah luas bangunan, dinding bangunan yang harus diplester masih satu sisi. Karena akan diplester dia luar dan dalam ruangan, maka 179,379 dikali 2 menjadi, karena luas satu sisi tadi 179,379 meter bujur sangkar dikali 2, artinya terplester luar dan dalam. Hasilnya menjadi 358,758 meter bujur sangkar. Nah, inilah volume atau kubikasi atau banyaknya pekerjaan pelesteran seperti rumah yang kita ambil contoh. Nah, setelah ini diperoleh, untuk kita lihat analisa harga satuan tadi, untuk 1 meter bujur sangkar pelesteran diperoleh setelah kita masukkan harga bahan dengan harga upah dengan keuntungan atau overhead dan profit adalah Rp69.778,50. Maka volume pelesteran yang mau dikerjakan kita kalikan 358,758 meter bujur sangkar dikali dengan 69.778,50 sama dengan, jadi luasan yang perlu diplester itu 358,758 meter bujur sangkar dikali dengan 69.778 rupiah 50 sen. Hasilnya menjadi 25.033.595 rupiah. Inilah hasil untuk plesteran seperti rumah yang kita rencanakan. Demikian untuk hari ini, kiranya dapat menambah wawasan kita di dalam menghitung rencana anggaran biaya bangunan. Terima kasih.